iman seorang Nahason. Nahason itu bukan biskut ah. Nahason itu nama orang, nama pribadi. Nah, ketika Firaun telah dekat, perkataan ketika Firaun telah dekat ada titik koma di sana, itu sangat penting. Orang Israel menoleh, titik ya ada koma, berarti orang Israel menoleh, itu sangat penting kita perhatikan. Maka tampaklah orang Mesir, kelihatanlah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru. Dalam arti kata yang lain, mereka berteriak-teriak kepada Tuhan. Ya, berarti berseru-seru, berteriak-teriak, meminta pertolongan Tuhan. Itu berarti sudah tidak ada, mereka pikir bahwa sudah tidak ada jalan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir? Ini adalah kata penyesalan. Maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini. Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Ayat 12. Nanti saya ulang. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Ayat seterusnya ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut, pegang jangan takut itu, berdirilah, itu lagi, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Di ayat 13 ada 3 perkataan yang sangat penting. Yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat, yang kamu tinggu hari ini, nanti saya hurai. Kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu, Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Ayat yang ke-15, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Sebagai hamba Tuhan pun ada masa-masa kadang-kadang berpikir, kan? Kami sebagai hamba Tuhan itu kadang-kadang berpikir, ada pertolongan Tuhan enggak? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, ya, berangkat. Oke. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan hulurkanlah tanganmu ke atas laut. Ada yang bawa tongkat? Dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Mustahil kan untuk kita boleh menyeberang laut yang begitu luas. Nah, saya bawa kita untuk terjemahan ini dari ayat 10 sampai ayat yang ke-11 ini. Ya, maaf. Ya, ayat yang ke-16. Sementara sebelum saya masuk tentang iman seorang Nahason, ada perkataan dalam ayat yang ke-10 itu berkata, 10e, Firaun mendekat. Lihat di sana, Firaun mendekat. Ketika Firaun telah mendekat, ya, telah dekat. Maksudnya, orang Israel menoleh dan nampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang-orang Israel dan mereka berseru kepada Tuhan. Firaun, maksudnya Firaun mendekat itu, Firaun memimpin pasukannya menuju kepada orang-orang Israel yang sedang tidak ada jalan lagi. Ya, dalam arti kata yang lain, waktu Firaun menuju ke arah orang-orang Israel ini, pasukannya yang 600 orang itu, 600 tentara yang dibekali dengan kelengkapan-kelengkapan yang lengkap, yang canggih-canggih kalau macam sekarang. Berarti waktu tentara sedang bergerak, bayangkan misalnya ini laut, kan? Jadi tentara ada di situ, mau bergerak maju, laut sana. Jadi berarti mau lari ke sana sudah ditutupi oleh askar-askar orang Mesir, Firaun ini. Oke? Nampaklah orang Mesir bergerak,
Lihat sana, menutup jalan mereka ke laut. Orang Israel menoleh, perkataan di sana orang Israel menoleh. Israel menoleh di sana ayat 2. Maksudnya pasukan Mesir yang mendekat mereka merasa terkejut karena jalan mereka sudah tertutup. Orang-orang Israel ini. Lalu dikatakan mereka berseru kepada Tuhan. Apa maksudnya perkataan berseru kepada Tuhan? Itu menandakan rasa takut mereka. Mereka sangat ketakutan. Karena sudah tidak ada jalan. Sudah tertutup. Maju ke depan sudah kena tutup. Mau mundur di sana tetap kena tutup. Tentara tentara Mesir sudah ada di depan mereka. Jadi saudara, kalau kita dalam keadaan seperti itu, apa kita pikir? Matilah. Memang mati, tidak ada harapan. Betul? Ada di antara kita hari ini yang merasa, ya, dalam career, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam apa sahaja kita merasa semua peluang kita tertutup. Kira-kira ini pelajaran yang dapat kita belajar dari kisah ini. Ada masa-masa kita merasa seolah-olah jalan kita tertutup. Tidak ada peluang untuk hidup, tidak ada peluang untuk berhasil. Tetapi Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Ya. Lalu waktu mereka sudah merasa mati, tidak ada jalan keluar, mereka berseru, dalam arti kata yang lain, mereka memohon pertolongan kepada Tuhan. Itulah jalan terakhir mereka. Nah saudara, ada waktu-waktunya kita merasa dalam perjalanan hidup kita itu rasa tidak ada jalan keluar, tidak ada yang dapat tolong. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sebelum saya pergi kepada iman Nahason itu, haleluya, ayat yang ke-11 dikatakan sana, mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir? Apa maksud perkataan ini? Apa karena tidak ada kuburan di Mesir? Di Mesir, tempat supaya kami mati di situ, karena kubur di situ. Maksudnya ungkapan ini adalah sindiran bahwa jika mereka harus mati, lebih baik di Mesir daripada di padang gurun. Kalau boleh mereka pikir lebih baik kami mati di tanah Mesir, walaupun kami sudah diperhambakan. Minggu lalu sudah dihurai, ya, di mana Tuhan sudah memimpin mereka keluar dari Mesir. Mesir adalah perhambaan. Perhambaan, mereka diperhambakan, diabdikan sebagai hamba, pekerja-kerja paksa. Ini menggambarkan dosa selalu memperhambakan hidup kita. Dosa, kemarahan, kebencian, dendam, semua selalunya. Masih. Baik, minum dulu. Perasaan takut kadang-kadang memperhambakan kita. Oke? Mereka katakan, apa karena tidak ada kuburan di Mesir? Maksudnya mengungkap sindiran bahwa mereka harus mati, lebih baik mati di Mesir, ya, daripada mati di padang gurun. Boleh kita katakan bersama, di padang gurun. Mati di padang gurun susah. Padang gurun menggambarkan tempat yang kering, tidak ada pengharapan, tidak ada kehidupan. Saudara, apakah kita sedang berjalan di padang gurun hari ini dalam hidup kita? Padang gurun melambangkan masalah, cabaran, persoalan-persoalan hidup. Sehingga kita berkata, siapakah yang boleh menjawab, membawa saya keluar daripada masalah dan cabaran ini? Ya. Apa yang telah kau perbuat terhadap kami? Ini keluhan, komplain, komen orang-orang ini kepada Musa. Kadang-kadang kami sebagai hamba Tuhan itu kadang-kadang dianggap negatif. Ya, merasa kadang-kadang waktu kami berkata kita buat ini, mari kita bergerak. Wah, ada orang yang bukan kita, ada macam begitu. Apa ini pastor ini? Begini terus, begini terus.
Tapi sebenarnya kalau itu yang sebenarnya Tuhan mau lakukan, pimpin kepada orang-orang pilihannya, ya orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk melayani, saudara, itu bukan karena kemauannya. Nah, saya beri satu contoh bagaimana 29 hari bulan kita ada family, kemah keluarga. Saya hanya bergerak dengan iman, itu Nahasun. Saya bilang pergi tengok waterfront sana, suk. Sekali kami pergi tengok memang bagus. Tanya harga 8.000 lebih. Hanya semua itu tempat. Saya berpikir, jemaat kami yang kerja hanya ada 500-600 ringgit, atau ada yang mungkin lebih 1.000 lah, ya, gaji. Bolehkah dapat 8.000? Sedangkan makan untuk 200 pun susah-susah. Betul? Dan syukurlah di tempat ini saya tidak paksa kita pungut selalu mesti ada pungutan tiap-tiap minggu. Inilah itulah kita pungut ini untuk gereja, inilah itu kan. Ada saya selalu buat jarang-jarang. Saya berpikir, bolehkah saya mau ini tempat supaya bawa jemaat, keluarga jemaat, bukan saja sekat enjoy, tapi bawa mereka untuk relax, tapi juga menikmati firman Tuhan, untuk menikmati fellowship, persekutuan bersama. Dulu kita ada buat di sana itu lebih 3.000 lebih dulu. Itu pun tiada pungut-pungut, cuma bawa beras masing-masing, sayur masing-masing. Itu pun mukjizat. Nah, 8.000 lebih. Di mana mau dapat? Saya bilang, Tuhan, saya mau ini tempat. Tapi macam mana? Halangannya adalah 8.000 lebih. Tapi waktu kami tengok-tengok itu, yang si Brother Justin, siapa itu ya? Apa dia bilang? Macam mana? Siapa yang tanya saya hari itu? Macam mana? Kita ambil kayak ini, macam mana? Sebenarnya anak lah itu mungkin si Yani. Macam mana, Pak? Macam mana? Bagus di tempat. Saya bilang, boleh. Jadi, padahal 1 sen pun tiada. Ya, 8.000 lebih. Tapi saya bergerak dengan iman. Saya bilang, boleh. Ini tempat kita. Oke. Nah, apa yang telah kau perbuat terhadap kami? Mereka menyalahkan Musa di atas situasi sulit ini. Kenapa? Sebab kalau kita tempatkan diri kita sebagai orang-orang Israel pada waktu itu yang dipimpin oleh Musa, bahkan kalau kita baca, ada orang yang berpikir untuk mau mengumban batu kepada Musa. Sangat mempersalahkan Musa. Karena kaum Musa yang membuat kami susah. Membuat kami berjalan di padang gurun ini tidak ada makan. Mati kelaparan. Tapi itulah ada cara-cara Tuhan yang kadang-kadang tidak masuk akal kita. Tuhan bekerja di luar akal manusia. Tetapi juga ada masanya Tuhan bekerja dalam logik manusia. Ayat yang ke-12. Bukankah ini yang telah kami katakan kepadamu di Mesir? Sekali lagi mereka katakan kepada Musa, jangan mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Mereka lebih suka tinggal jadi hamba, jadi kuli sahaja. Bukankah banyak orang Kristen yang mau, ya, sudah tahu tentang kebenaran, tahu tentang Tuhan, keselamatan itu hanya ada pada Yesus, tapi dia lebih memilih hidup dalam dosa, hidup dalam pesta porah, kemabukan, hidup dengan kenajisan dan sebagainya. Inilah sikap orang-orang Israel. Ya, mereka katakan jangan mengganggu kami dan biarlah kami bekerja kepada orang Mesir. Mereka lebih memilih menjadi hamba daripada menghadapi bahaya di padang gurun. Ya, mereka tidak sanggup. Apa
pelajaran yang kita dapat belajar dari sini? Bukankah banyak orang Kristen, waktu dia bilang dia mau bertobat, dia mau ikut Yesus, tetapi tidak sanggup menghadapi bahaya. Bahaya apa? Kadang-kadang tidak sanggup pada saat ada masalah ekonomi, masalah kawan-kawan, ada kritik yang kita, mungkin ada orang di sebelah kita yang tidak senang dengan kita mulai tidak tahan. Orang bilang tidak tahan lasak. Ya. Kita lebih memilih mau mengundurkan diri, mau ikut hidup sendiri, mengatur diri sendiri. Inilah orang Mesir, orang Israel. Begitulah kadang-kadang sikap orang Kristen, sikap Anda dan saya. Baru ada masalah sedikit, dia bilang lebih baik saya kembali dulu, banyak pendapatan saya, kan? Ya, tipu-tipu pun boleh. Ada orang Kristen begitu. Jadi saudara, itu sebab Yesus bilang, barang siapa mengikut aku, dia harus siap pikul salibnya dan mengikut aku. Salib itu adalah penderitaan, cabaran, masalah. Waktu kita menerima Yesus, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus ubah pola pikir kita. Bukan berarti waktu kita jadi orang Kristen, maksudnya pengikut Kristus, percaya Yesus, berarti saudara kita tidak ada masalah. Bukan berarti waktu kita ikut Yesus kita bebas dari cabaran, masalah dan sebagainya. Kita akan terus kita akan dibawa berjalan ke padang gurun selama berapa? 40 tahun. Iman kita harus diproses. Jadi siap-siap. Jangan baru ikut Tuhan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, terus mundur. Rugi atau tidak? Rugi. Kau sudah susah-susah dulu. Ya, misalnya contohnya sayalah dulu. Waktu saya masih pemuda, waktu saya bertobat, mendiang mama saya betul-betul marah. Abang-abang saya tuduh macam-macam. Kalau saya undur waktu itu, saya tidak akan sampai hari ini. Kalau mungkin saya cepat-cepat terima mereka punya tawaran dulu untuk supaya kawin cepat-cepat, mungkin. Coba Jasin. Macam mana itu ah? Pagi-pagi memutung gatang, pukul 9 memungut susu. Oi, ini Justinus. Nah saudara, saya rasa saya tidak akan mencapai panggilan Tuhan hari ini. Saya tidak dapat berhadapan dengan melihat saudara. Saya tidak dapat bertemu dengan saudara. Kalau saya ambil shortcut dalam hidup ini, saya tidak akan mengalami kebaikan Tuhan. Saya tidak akan dapat melihat bagaimana mukjizat Tuhan dalam perjalanan hidup ini, meskipun banyak cabaran, tentangan. Oke, jadi karena itu saudara jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus, jangan jadi seperti sikap orang Israel. Seterusnya, lalu Musa berkata, mana sudah tadi itu? Ayat yang ke-13 sudah kah? Berkatalah Musa, dia bilang begini, jangan takut. Boleh kita katakan bersama, jangan takut. 1, 2, 3. Waktu orang-orang Israel berseru-seru, berteriak-teriak, mempersalahkan Musa, Musa berdiri, jangan takut. Ini perkataannya sangat penting. Jangan takut, ku sertamu, jangan takut. 360 kali itu perkataan jangan takut. Berarti kalau 360 kali itu berapa dalam satu hari? Ya, dalam 1 tahun 360. Setiap hari Tuhan berkata, kulintong jangan takut. Kira-kira saudara, coba kita gambarkan
Bayangkan, waktu Musa sedang memimpin mereka, musuh sudah ada di sana, sini laut. Lalu misalnya saya yang pimpin kita, jangan takut bah, percaya Tuhan. Lalu bilang kita mau mati, sudah kelaparan, tin kosong, tiada duit, kerja pun tiada, bilang jangan takut. Kira-kira begitu kan? Kira-kira waktu saudara berhadapan dengan keadaan seperti ini, lalu ada perkataan jangan takut, masuk akal kah? Boleh terimakah? Itulah karya Tuhan itu. Misteri Tuhan itu luar biasa. Maksudnya Musa sedang membuat orang-orang Israel, dia mau supaya orang-orang Israel tenang, supaya hati orang-orang Israel yang sedang ketakutan ini tenang, jangan panik. Ya, orang-orang Israel ini mereka panik karena dikejar Firaun dan tidak ada jalan keluar. Di depan laut, belakang orang Mesir sedang mengejar, ya, pasukan Mesir. Lalu Musa bilang jangan takut. Perkataan takut itu adalah perintah iman. Boleh kita katakan bersama? Belum kuat. Perintah iman. 1, 2, 3. Itulah sebabnya Markus 11:23, barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampak ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya. Dan itu yang saya buat perintah iman pada waktu berpikir 8.000 lebih ringgit itu. Kenapa saya kongsikan ini? Supaya kita percaya firman Tuhan. Ikut Tuhan bukan jangan alang-alang. Percaya Tuhan jangan alang-alang. Kalau betul-betul kita menaruh iman kita, kadang-kadang cara Tuhan bekerja, perkataan kita itu kadang-kadang ada yang masuk akal, kadang-kadang tidak masuk akal. Itu tidak diajar selalunya di sekolah Alkitab. Tetapi itu adalah pengalaman hidup. Dan itu yang saya alami dalam perjalanan hidup ini sampai hari ini. Saya percaya jemaat yang lain sudah tahu ini. Kereta yang ada pada kami semua itu karena iman. Termasuk semua yang ada di dalam ini. Semua iman. Jasin, kau ada waktu itu yang saya bilang kita perlu ikon banyak, ikon yang besar. Ini semua ada. Saya pikir, saya mimpi ada ini semua. Padahal waktu itu kosong. Kursi yang macam itu, saya bermimpi mesti ada itu. Dan itu semua digenapi. Itu perintah iman. Bukan khayalan. Kalau kamu tidak pernah mengalami ini, mari kita belajar. Biarkan firman Tuhan menuntun kita. Ini semua bukan dari saya. Semua ini berkat Tuhan. Ini 3.000 lebih dulu. Kalau ada jemaat yang suka komen-komen tuh, "Oi, pastor mau makan duit tuh," dia bilang dia beli banyak macam itu pun ada semua. Wih, duit geri. Di sini tiada. Ada yang di tempat-tempat lain tuh kan? Ya. Saya mau kasih tahu sajalah. Tapi karena kebaikan Tuhan ya. Ini seluar ini berapa ini? 200 lebih nih. Ini pun Tuhan kasih berkat. Ini kasut nih. Ikut Tuhan, jangan jangan alang-alang. Kalau sudah masuk, sudah basah, biar basah habis, basah terus. Itulah banyak orang mempersalahkan Tuhan macam orang-orang Israel nih. Karena mereka setengah-setengah hati. Karena setengah hati, maka saudara mereka tidak melihat pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Musa bilang, berdirilah tetap. Perkataan yang kedua, berdirilah tetap.
Maksudnya jangan lari dalam kepanikan. Boleh kita katakan bersama, berdirilah tetap. 1, 2, 3. Berdirilah tetap. Berdiri tetap, jangan jalan. Bukan yang ini punya. Apa yang berdiri itu? Hati kita, iman percaya kita. Ya. Maksudnya jangan lari dari kepanikan, rasa cemas. Jangan goyah pada waktu menghadapi cabaran dan tantangan. Barulah kita melihat kuasa Tuhan. Tetap teguh dalam iman dan percaya kepada janji Tuhan. Allah memerintahkan mereka tidak bertindak dengan kekuatan sendiri. Perkataan ini, Musa bilang berdirilah tetap. Dalam arti kata yang lain, Allah memerintahkan mereka tidak bertindak dengan kekuatan sendiri, tapi menantikan tindakan ilahi. Bayangkan sebagai seorang bapa kepada anak-anak, tapi juga kepada jemaat waktu itu. 8.000 kiri kanan bercakap, macam mana? Bolehkah? Dapatkah? Cantik ini tempat, saya mau juga. Tapi apakan daya? Tapi dari dalam hati saya berkata, Tuhan, saya percaya mukjizat. 8.000 lebih ringgit bagimu tidak ada mustahil, perkara yang kecil. Tapi persoalannya, di mana saya dapat? Jadi saudara, Allah memerintah kita untuk bertindak, jangan bertindak dengan kekuatan kita pada saat kita menghadapi bahaya, cabaran, tetapi menanti tindakan Tuhan. Ayat seterusnya dibilang begini, lihatlah keselamatan dari Tuhan. Keselamatan maksudnya pertolongan Tuhan. Perkataan selamat atau keselamatan itu bukan berarti selamat masuk surga saja. Selamat itu bicara tentang perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan, bimbingan Tuhan dalam perjalanan hidup kita, sementara kita masih ada dalam dunia ini. Lihatlah keselamatan dari Tuhan. Maksudnya mereka akan menyaksikan langsung mukjizat dari Tuhan. Kata keselamatan di sini dari akar kata bahasa Ibrani Yeshua Hamasiah, Yesus Kristus, yang juga berbicara tentang Yesus. Mengingatkan bahwa keselamatan adalah karya Tuhan. Boleh kita katakan bersama, pertolongan 1, 2, 3 adalah karya Tuhan. Tangan Tuhan yang menolong, bukan usaha manusia. Kalau saya bersandar pada usaha manusia dulu itu, saya rasa saya tidak melihat bagaimana pertolongan Tuhan. Saya kasih tahu saja ini, dulu pun saya bertindak dengan iman. Berapa harga nih? Ini 8.000 nih. Ini Roland. Jasin bilang, Pastor sudah mau rusak-rusak ikon kita punya dia bilang, saya berpikir saya mau Roland Tuhan, tapi saya coba naik di Keramunsing. Di apa sudah tempat tuh? Ada satu tempat, apa nama sudah itu? Hollywood. Saya pilih-pilih. Datang itu yang penjual tuh. Bos, mau apa? Pikir. Saya tanya, mana yang bagus? Yang besar ini. Oh, dia bilang, sebenarnya yang besar ini, yang panjang ini, panjang saja. Yang ini pun boleh. Berapa ini? 06 ini. Ini bagus. Pendek, senang bawa. Berapa harga? 8.000 lebih. Saya pikir, di mana mau dapat duit nih? Saya pegang, Tuhan saya mau ini. Saya balik ke Ningau,
1 minggu kah? Datang mukjizat Tuhan. Saya jalan. Kamu ikut gak tuh Jasin? Ada kan? Ayo kita kan? Oh ya, belilah ini 8.000 lebih. Angkat semua karena mukjizat Tuhan. Boleh kita berikan tepukan tangan untuk Yesus Tuhan kita. Allah akan bertindak nyata di depan mata orang-orang Israel. Sewaktu Musa berkata, lihatlah keselamatan dari Tuhan. Sedangkan pada waktu itu, saudara, perkataan ini tidak boleh masuk akal, tidak boleh diterima karena orang-orang Israel sedang berhadapan dengan musuh. Maju, mati di tengah laut. Mundur, orang-orang tentara Mesir sudah ada di depan. Kadang-kadang begitu waktu kita menghadapi masalah, seolah-olah kita terhimpit, tidak ada pertolongan. Tapi pada saat kita diam, biarkan Tuhan bekerja, disitulah nampak pertolongan Tuhan. Dia buat jalan saat tiada jalan. Dia bekerja di jalannya, tak terlihat oleh kita. Dia membimbingku. Buka jalan, dia buka jalan. Sekali lagi, pertolongan Tuhan segera datang, bukan di masa-masa kita, tapi pertolongan Tuhan datang pada waktu yang tepat. Tuhan bekerja saat umatnya dalam bahaya, bukan setelah semuanya tenang. Sekali lagi, Tuhan bekerja saat umatnya, saat orang-orang Israel ketakutan, dalam bahaya, ya. Tetapi bukan sewaktu kita dalam keadaan tenang. Boleh kita katakan bersama, haleluya. Tuhan bekerja saat umatnya dalam bahaya, bukan setelah semuanya tenang. Nah saudara, pada saat kita menghadapi cabaran masalah dalam hidup ini, saudara, disitulah saatnya sebenarnya Tuhan bekerja di tengah-tengah di mana dalam bahaya, bukan waktu kita tenang-tenang. Jadi mari kita simpan di dalam hati kita, ya. Justru dalam persoalan hidup yang besar itulah Tuhan bekerja, bukan waktu kita tenang. Waktu kita tenang, Tuhan, kita tidak dapat melihat mukjizat Tuhan. Orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Betul? Betul. Ya. Bangsa Mesir akan dihancurkan secara tuntas oleh tangan Tuhan. Masalah besar hari ini yang mereka hadapi tidak akan kembali, karena Tuhan akan menyelesaikannya dengan tuntas. Dan itu yang dilakukan oleh Tuhan kepada umatnya, pertolongan Tuhan. Sebenarnya masih panjang sampai ayat 16, tapi saya mau bawa kita untuk apa yang terjadi ini. Kita mau berkenalan dengan Nahason dalam Kisah dari ayat 10 sampai ayat 16 dan seterusnya. Rupa-rupanya waktu Tuhan membuka laut merah itu, laut Tebarau itu, ada seorang yang bernama Nahason yang tidak dikenal. Nahason adalah seorang pemimpin. Ya, dari mana kita mau tahu siapakah Nahason? Kita lihat dalam Keluaran pasal 6 ayat 22. Keluaran pasal 6 ayat 22 berkata,
Nahason adalah anak Aminadab, saudara ipar Harun. Kita lihat ayat 22. Dan Harun mengambil Elisibah, anak perempuan Aminadab, saudara perempuan Nahason. Bapak Nahason adalah Aminadab. Siapakah Nahason? Nahason adalah saudara apa itu? Anak Aminadab. Oke? Jadi saudara perempuan Nahason menjadi istrinya itu Harun, dan perempuan ini melahirkan baginya Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itmar. Kita berkenalan dengan Nahason. Kita lihat lagi, siapakah Nahason? Nahason adalah pemimpin suku Yahuda. Bilangan 1 ayat 7. Kita lihat. Dari suku Yahuda, Nahason bin Aminadab. Boleh kita baca bersama? 1, 2, 3. Dari suku Yahuda, Nahason bin Aminadab. Pasal 2 ayat 3. Sebab tidak tertulis dalam pasal 14, Keluaran 14 tadi kan? Ya, tapi sebenarnya dialah watak utama di situ. 1, 2, 3. Yang berkemah di sebelah timur dekat panji-panjinya ialah askar Yahuda. Menurut pasukan-pasukan mereka, pemimpin Bani Yahuda ialah Nahason bin Aminadab. Jadi berarti Nahason adalah seorang pemimpin dari suku Yahuda. Oke? Dan saya ringkaskan saja dalam coba kita lihat, saya ringkas saja. Matius pasal 1 ayat 4 dalam perjanjian baru. Oke. Ini adalah silsilah Yesus sampai kepada Yesus itu. Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, dan seterusnya ayat 5 ayat 6 sampailah kepada Yesus. Nahason adalah keturunan seorang Yehuda. Itu hanya di dalam kitab nabi-nabi, para rabi yang disebut Midras. Ya, nah, untuk saya singkatkan, saudara, Nahasonlah yang pertama kali sewaktu tidak ada jalan, Nahasonlah yang pertama kali melangkah untuk masukkan kakinya, berjalan masukkan kakinya di laut itu. Dia sebagai seorang pemimpin, dia yang mendahului sekalipun Musa ya menggerakkan tongkatnya, tapi sebenarnya Nahason yang melangkah kakinya, sehingga selagi itu sebabnya Tuhan berseru kepada Musa, memberitahu Musa, kenapa kau berseru-seru? Saudara, kalau Nahason tidak melangkah, air laut itu tidak akan terbelah. Di sini banyak yang saya boleh huraikan di sini. Ya, dengar sini. Itulah perintah iman. Dikatakan begini, iman seorang Nahason ada 3 ciri penting. Iman yang mendahului bukti. Sekali lagi, boleh kita katakan bersama, iman yang mendahului bukti. 1, 2, 3. Itulah sebabnya Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, di sini dikatakan orang lain menunggu air terbelah. Orang-orang Israel ini berseru-seru. Musuh sedang mendekati. Laut di belakang. Mereka berteriak. Selagi mereka berteriak, laut tidak terbelah. Tapi sebagai seorang pemimpin yang dipanggil Tuhan, Nahason, dengan perintah iman, dengan bertindak dalam imannya, sama seperti siapa? Dalam kitab Daniel, 3 sahabat itu, hai raja,
Nebukadnezar, sekalipun kami mati di perapian ini, sekali-kali kami tidak menyembah patung yang kau buat itu. Ya, kalau kami mati pun, supaya kami membuktikan kepada Allah yang kami sembah bahwa kami hanya sujud menyembah Dia. Wow, ini baru kekurangan sikit sudah. Kan? Misalnya, bukan di sini maksud saya. Ya, orang lain menunggu terbelah. Itu air laut terbelah. Nahason melangkah dahulu. Dia melangkah. Apa masalah yang kita hadapi hari ini? Jangan tunggu-tunggu. Jangan selalu mengeluh. Ayo melangkah dengan iman. Amin. Melangkah dengan iman. Lihat, dikatakan Nahason melangkah dahulu. Mukjizat tidak akan terjadi sebelum, tetapi mukjizat terjadi selepas Nahason melangkah dan dia pijak air laut itu. Maka air laut itu, air laut apa yang sedang menghalang perjalanan hidup Anda hari ini? Mungkin selama ini Anda berdoa terus, Tuhan tolong, Tuhan tolong, tapi tidak melangkah dengan iman, tidak bertindak dengan iman. Selagi itu, saudara, ku masih seperti yang dulu. Nah, itu saja. Itulah sebabnya kenapa kehidupan rohani banyak orang Kristen masih jadi kekanak-kanakan, bahasa Indonesia bilang masih budak-budak. Baru cerita orang sudah sakit hati, cepat kecewa, cepat melenting, cepat marah. Aku masih seperti yang dulu. Kristen yang macam begini memang tidak tahan lasaknya. Dia akan tinggalkan Tuhan bila-bila masa. Saudara, kalau fokus kita untuk Tuhan, hanya bagi Tuhan, hidup kita untuk Tuhan, apapun cerita di kiri kanan kita, apapun cabaran yang kita hadapi, saudara akan terus bergerak maju, karena kita tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Dikatakan begini, apa yang kita dapat aplikasikan dari sini? Kadang-kadang Tuhan tunggu kita bergerak, baru Dia buka jalan. Apa pergumulan saudara hari ini? Hari-hari yang lalu bergumul terus, menangis terus. Aduh. Begitu selalu kan? Susah. Jangan dengar cicak selalu. Kan? Ayo. Kadang Tuhan tunggu kita bergerak, barulah kita nampak Tuhan buka jalan. Biarlah iman Nahason ini membawa kita, mengimpetasi kita, mendorong kita mulai hari ini. Jangan menjadi orang Kristen yang selalu diam, tidak berani melangkah. Petrus melihat mukjizat Tuhan pada waktu dia melangkah keluar dari perahu. Saudara, apakah murid-murid yang lain yang ada dalam perahu itu, kalau mereka melangkah keluar, apakah mereka boleh berjalan di atas air? Saya percaya boleh. Tapi karena mereka ambil keputusan untuk diam di dalam perahu mereka, Petrus yang bergerak keluar, dia yang mengalami kuasa Tuhan. Saudara, jangan kita tinggal dalam perahu kita sendiri, ya, kemauan kehendak kita sendiri. Kalau kita tinggal tetap genggam
ketidakpercayaan kita terhadap Tuhan, kepada firman Tuhan, saudara, kita akan sama seperti murid-murid yang lain itu yang tidak melihat mukjizat. Nanti kita sama dengan orang-orang Israel yang berseru-seru mempersalahkan Musa. Itu saja kerja mereka. Bukankah banyak jemaat ya di mana-mana seperti ini? Kenapa? Sebab mereka tidak berani bayar harga, tidak berani melangkah dengan iman. Mari hari ini, biarlah iman Nahason, masih banyak sebenarnya nota ini, tapi saya ringkaskan, mengimpatasi kita, mendorong kita, biar itu membuka mata rohani kita, iman kita, bahwa sebagai orang percaya. Saudara, berapa lama sudah jadi orang Kristen? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun? Itu saja kedudukan, karena tidak berani melangkah. Mari kita ambil, belajar, aplikasikan, ya, belajar daripada tindakan iman Nahason. Haleluya. Kalau kita sakit, katakan, Tuhan, saya tahu saya sudah sembuh. Walaupun masih kita rasa sakit, saya sudah sembuh. Bukan berarti kita macam mana mau cakap itu, menafikan itu, tapi dengan iman. Kan firman Tuhan bilang, Markus 11:23 itu dan 24, coba kita baca ayat terakhir. Saya tutup. Markus 11:23-24. Sebab ini, ayat inilah yang saya praktik. Ayat ini yang membawa saya bergerak, dan saya melihat mukjizat-mukjizat Tuhan. Ini tidak dipelajari di sekolah Alkitab. Itulah sebabnya banyak orang, ada beberapa pastor-pastor, dia bilang apa ya. Tapi bagi kita yang percaya, belajar mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, itu pasti terjadi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, gunung sama dengan laut tadi itu, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Gunung itu maksudnya masalah, cabaran, apa saja yang kita hadapi dalam hidup ini. Syaratnya asal tidak bimbang hatinya. Gunung apa yang kita hadapi hari ini? Perintahkan dalam nama Yesus, saya tolak semua ini. Kutukan, saya tolak semua ini. Itu perintah iman. Tetapi percaya, syaratnya percaya, tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang kau cakap, apa yang kau ucapkan itu akan terjadi walaupun belum terjadi. Macam iman Nahason tadi, laut, air laut belum ada apa-apa, tapi dia melangkah dengan iman. Ayo melangkah hari ini, bahwa apa yang telah dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ayat yang ke-24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta sesuai kehendak Tuhan, ya, dan doakan. Kalau kita sudah doakan, kita hancurkan, kita perintahkan keluar, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Walaupun belum kita terima, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ini bukan memperbesar-besar, ya. Saya mau supaya kita paham. Bukan hanya ini terjadi pada dulu, tapi terjadi pada kita hari ini. Contohnya yang saya bilang tadi, ini yang saya praktik. Yang saya bilang 8.000 lebih ringgit itu. Saya percaya, saya imani, saya katakan pasti. Dan saya lihat itu terjadi. Firman Tuhan bukan cerita dongeng. Firman Tuhan, janji Tuhan yang tertulis bukan cerita kosong, tapi itu adalah nyata. Mari kita semua bangkit berdiri. Masalah apa yang kita hadapi hari ini, biar dalam doa kita katakan perintah dia keluar dalam nama Yesus Kristus.
Kau tidak lagi berkuasa atas hidupku. Segala ketakutan yang membuat saya cemas, saat ini saya perintah kau keluar. Kalau tidak, katakan saya mau bertobat Tuhan. Kalau misalnya ini adalah sikap yang menjadi penghalang dan penghambat hidupku. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dia yang ajaib, dia buka jalan bagiku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa. Dia buka jalan, dia buka jalan, dia buka jalan saat tiada jalan. Haleluya. Biar lagu ini membawa dengan iman kita mengusir, menghalau. Mau supaya kita dilepaskan dari apapun dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, dia buka jalan. Sekali lagi, dia buka jalan saat tiada jalan. Biar ini menjadi doa kita. Cara yang ajaib, Dia buka jalan bagiku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, dia buka jalan. Semua di belantara dia tetap menuntunku. Belantara itu adalah padang gurun. Di sungai di gurun ku temui. Semua langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini dia buka jalan. Semua dia buka jalan saat tiada jalan. dengan cara Yang ajaib, dia buka jalan bagiku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, dia buka jalan. Biarkan musik. Mari kita berdoa bersama-sama. Mungkin ada hal-hal yang hari-hari yang lalu, ada beban berat yang sedang kita pikul. Mungkin kita mulai ada hal-hal yang kita hadapi, yang kita rasa bahwa tidak ada pertolongan. Keluarga kita, saudara kita tidak dapat lagi menolong kita. Ada yang berpikir hal-hal yang negatif, yang mungkin berusaha untuk melarikan diri dari situasi, dari keadaan yang dihadapi. Tapi keadaan itu tetap mengikutinya. Pagi hari ini mari melalui firman Tuhan yang kita belajar bagaimana pertolongan Tuhan, misteri Tuhan itu. Ada waktu-waktunya. Misteri Tuhan itu tidak masuk akal. Karya Tuhan, cara pertolongan Tuhan itu seolah-olah kita merasa kita terbiar, tidak ada pertolongan. Tapi sebenarnya Tuhan sedang menanti kita supaya apakah kita terus bersandar kepada kekuatan kita sebagai manusia, atau kita mulai bersandar kepada Tuhan.
Mari kita aplikasikan belajar dari iman Nahason ini. Di tengah-tengah orang-orang Israel sedang berseru-seru, berteriak, sedang ketakutan. Mereka diam. Tapi Nahason, di saat tidak ada jalan, dia bertindak dengan iman. Dia melangkah dengan iman, sehingga terjadi mukjizat, terbelah air laut itu. Dan di situ orang-orang Israel berjalan di tengah laut yang sudah kering. Di kiri kanan air laut itu ditahan oleh kuasa Tuhan. Mungkin hari-hari ini, hari-hari yang lalu, saudara dan saya sudah merasa dalam hidup ini putus asa, tidak ada jalan keluar. Ingat baik, masih ada harapan. Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah Immanuel, Allah yang beserta kita.